Nah, oke. Ya, jadi sekian itu aja dari Bibi. Untuk anak-anak kami, selamat kita mengikuti acara webinar kita. Bujur. Iya, bujur buat Kakak Diaken pembimbing kami, Kakak Herina Bruginting. Selanjutnya karena ada Ribu ini spesial sekali ini. Ribu silakan Ribu, kami suka cita Ya. sekali ada Ribu mau bergabung ya kan. Terima kasih ya. Pertama kita bersyukur sekali kepada Tuhan pada sore hari ini kita bisa bergabung ya di dalam Zoom ini untuk mengikuti webinar untuk bagaimana psikologi anak dan orang tua. Sungguh bagus ya, sungguh bagus. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Komisi KKR ya, komisi atau seksi KKR ya, Ibu Mama Andre Bruginting, juga semua guru-guru KKR ya. Di sini saya selalu merasa luar biasa ya, bagaimana kegiatan-kegiatan di KKR ini sangat-sangat membantu. Mungkin ada dari sepihak lagi merasa bosan, katanya terlalu banyak ya. Kalau saya pribadi saya bersyukur. Jadi setiap itu ada kegiatan-kegiatan ya. Jadi dan saya melihat di sini begitu luar biasanya ya, acara demi acara selalu ada saat teduh, ada tembok, ada PA KKR ya. Itu sangat-sangat membangun sebenarnya, membangun iman untuk anak-anak yang masih perlu memang kita menanamkan fondasi bagi mereka, karena mereka inilah yang bakal calon-calon untuk ke depan ya. Itu harus memang kuat fondasinya menghadapi tantangan yang begitu berat saat sekarang ini. Kalau nggak dibarengi dengan menanamkan firman-firman Tuhan, kita nanti takut bagaimana anak-anak kita ini kalau mereka akan jauh dari kita. Tidak mungkin mereka bersama kita selalu, tapi mereka akan nanti pergi. Tapi kalau kita sudah membentengi mereka dengan firman Tuhan, paling tidak mereka sudah ingat ya, janji-janji Tuhan itu sudah ingat. Sudah takut mereka melakukan yang tidak baik. Jadi sebenarnya kalau saya lihat di sini, anak-anak ini sebentar saja mereka itu susah untuk diingatkan. Karena pengalaman saya dengan cucu ya Kresna, dia itu dulu mungkin malas. Tapi kalau sekarang, kalau dia terlambat sedikit aja dia udah nangis itu. Kenapa nggak dibangunkan? Kenapa? Makanya rajin pakai alarm. Tapi takut pula alarmnya itu dia nggak dengar gitu. Jadi begitulah. Terima kasih juga buat Ibu Afrina Sagala ya yang sudah bisa bergabung dengan Ibu nanti bagaimana memaparkan dan kami nanti bisa mengerti. Sebenarnya memang di masa-masa pandemi ini sudah menjenuhkan bagi anak-anak, bukan bagi anak-anak, bagi orang tua juga sudah menjenuhkan. Jadi kita apalagi terlebih saat sekarang ini kita lebih takut lagi. Jadi memang sebenarnya kita bilang bahwa di rumah saja itu bisa kita bergabung, bisa berkomunikasi. Malah sebenarnya kalau kita lihat malah merenggang lagi ini, merenggang. Karena bukan udah bosan ya, jadi emosi itu muncul kapan saja. Jadi kita nggak bisa lagi itu kita bilang mau bersama anak orang tua. Kalau saya lihat di sini sekarang tidak. Malah sudah merenggang, udah bosan, udah semua pada kegiatan mereka masing-masing. Jadi itulah sedikit dari kami. Terima kasih Ibu Aprina Sagala sudah bisa hadir ya, diundang sama Ibu Komisi KKR dan juga guru-guru KKR. Kami ucapkan banyak terima kasih. Bujur. Bujur, terima kasih Ribu. Ya, sama-sama. Iya. Supaya lebih semangat, yuk kita bernyanyi. Kita angkat lagu pujian kita. Senang ukurku. Krina kita rende rumah nari ya. Kakak guru share dari sini. Yuk kita nyanyi bersama.
bernyanyi. Assalam, lapateku rahasia, senang kepada Yesus Tuhanku. Haleluya, glory, bersorak-sorakku di Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, glory, puji Yesus masalah. Ayo sama-sama. Ukurku jumpa rahasia, tenang ukurku, haleluya. Salam hatiku rahasia, tenang jumpa Yesus Tuhanku. Haleluya, glory, haleluya, glory, bersorak-sorakku di Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, glory, Yesus masalah. Semuanya ya, boleh menari pakai masing-masing. Ukurku jumpa rahasia, tenang ukurku, haleluya. Hatiku rahasia, tenang jumpa Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, glory, bersorak-sorakku di Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, glory, puji Yesus masalah. Semua bernyanyi. Haleluya, glory, bersorak-sorakku di Tuhan. Ayo katakan semua. Haleluya, glory, haleluya, glory, puji Yesus masalah. Puji Yesus masalah. Sekali lagi. Puji Yesus masalah. Oke, baik ya. Selanjutnya kita langsung aja ya ke narasumber kita. Tadi sudah ada kakak pembimbing, sudah menyampaikan sepatah dua kata dan juga meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini bersama kita KKR semuanya. Ya, narasumber kita sore hari ini Kakak Afrina Sagala, psikolog ya. Kakak ini merupakan dokter psikolog ya, menangani masalah-masalah psikologis ya di rumah sakit juga Prof. Dr. M. Idrem. Iya Kak ya? Ya. Oke, jadi tadi kita sudah diterangkan sedikit sama kakak pembimbing di mana masa pandemi sekarang ini ya membuat kita baik orang tua, anak-anak ada aja ya yang membuat kita merasa jenuh ya, merasa mudah tersinggung dan lain sebagainya. Nah, Kakak Afrina Sagala ini merupakan bidang ilmunya di bagian ini ya, masalah psikologis kita ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke Kak Afrina Sagala. Silakan Kakak. Baik, terima kasih Kak Vera. Jelas suara saya Kak? Iya, jelas Kak. Jelas ya. Shalom, selamat sore semuanya, Bapak Ibu, adik-adik kakak KAKR ya. KAKR ya Kak ya, sebutannya ya. Iya, KAKR. KAKR. Senang sekali bisa
bisa bersama Bapak Ibu semua, kakak guru semua pada kesempatan sore hari ini. Saya sih lebih senangnya kita sebut sharing ya. Pasti Bapak Ibu, kakak guru semua punya pengalaman, punya ilmu yang mungkin jauh lebih banyak gitu. Tapi pada kesempatan sore ini, yuk kita sharing bagaimana sih menjaga kesehatan mental. Terus apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Sehat itu kan sehat badan gitu, atau sehat mental itu yang kayak mana? Nanti kita diskusiin lebih jauh lagi pada sore hari ini. Kita. Kak Vera, saya dikasih waktu berapa menit Kak Vera untuk slide-nya? Oke, waktu mungkin sekitar 20 menit, Kakak. Oke, 20 menit ya, baiklah. Iya, mungkin suaranya bisa dikencangkan sedikit, Kak. Ya, Ini agak paling kecil. kencang inilah. Ini udah jelas Kak? Iya, udah lumayan. Udah lumayan ya. Baiklah. Sebentar ya. Saya Oke. Ini kok nggak bisa kelihatan nggak ya Kak di layarnya? Kelihatan, Kak, kelihatan. Full ya Kak? Belum full dia. Belum full ya. Bentar ya, Kak. Tapi kelihatan kok. Tapi kelihatan ya. Iya. Topik kita sore ini menjaga kesehatan mental orang tua dan anak di masa pandemi. Sejujurnya saya sebenarnya agak sedikit salah tangkap. Saya pikir anaknya itu pada kisaran remaja. Nah, tapi ternyata saya lihat tadi, oh anaknya masih balita ya, ada yang masih di bawah 10 ya, gitu. Cuman saya nanti berusaha menyampaikannya untuk bisa dipahami sama adik-adik KKR juga. Oke. Nah, saya pengen kita berbagi. Sebentar ya Kak, kok saya nggak bisa lihat layar Zoom-nya ya? Oh, di sini PowerPoint-nya memang separuh kelihatan. Atau gini, boleh mungkin Kakak Afrina kirim ke WhatsApp saya atau apa biar nanti saya yang share boleh. Oh, ini udah penuh dia. Oke. Oke. Oke, ini udah ya Kak? Sip. Oke. Nah, saya pengen kita sharing sih sebenarnya dari pengalaman orang tua, dari pengalaman adik-adik. Apa sih yang dilakukan selama di rumah, selama masa pandemi ini, selama sekolahnya dari rumah, selama kerjanya dari rumah, gitu. Kira-kira apa sih yang dilakukan di rumah? Boleh buka mic-nya, boleh share di chat, boleh. Kira-kira apa sih yang dilakukan? Kita sharing aja dulu nih. Ayo yang sharing, yang orang tua dengan anak. Kira-kira apa yang kita lakukan di rumah? Sekolah online kali ya. Rata-rata ini adik-adik sekolahnya online semua selama pandemi. Ayo adik-adik silakan dibuka mikrofonnya. Boleh, silakan. Orang tua juga boleh loh.
nggak usah malu-malu, kita ini buat adik-adiknya kita ngobrolnya santai, nggak ada yang akan dinilai jelek atau dinilai gimana gitu. Kita kan mau saling sharing nih. Yun, ya udah. Apa sih yang dilakukan ketika masa pandemi? Apa sih yang dilakukan di rumah? Kalau adik-adik ngelakuinnya apa aja? Terus kalau orang tua apa aja? Kayaknya saya kirim aja ya Kak Vero ya. Vera ya. Oh, boleh, boleh. Soalnya kayaknya mungkin laptopku yang agak juga. Kak pembicara Bu Sagala, kalau bisa suaranya lebih kencang lagi, lebih kuat Kencang ya? Oke, ini belum juga ya Bu ya? Nah, ini sudah ya. Tadi waktu bicara tadi agak pelan gitu, jadi kurang Oke. kedengaran. Iya, harus saya dekatkan ke ininya kayaknya, ke mic-nya di headsetnya. Sebentar ya Kak ya, biar saya kirim aja. Oke, buat orang tua dan juga adik-adik kami, KAKR, sembari Kakak Afrina Sagalanya nanti menjelaskan, boleh langsung kita sharing ya. Ya langsung ditanggapi juga boleh, baik melalui kolom chat ataupun dibuka mikrofonnya. Di sini ada jawaban dari Bang Kresna ya, katanya selama pandemi kegiatannya menemani adik naik sepeda, ya ngobrol dan menyuci sepeda. Wah, luar biasa. Oke, yang lainnya mana nih tanggapannya nih? Biasanya anak-anak kalau habis belajar itu biasanya main gadget, Kak. Main gadget ya. Ya, Oke. kalau nggak dikontrol, biasanya seperti itu. Kadang-kadang orang tua kan juga sibuk dengan pekerjaan rumah tangga ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Oke, banyak yang main gadget, terus saling selain main gadget, main sepeda, terus sekolah online. Kira-kira apa lagi sih yang kita lakukan? Kebaktian ya, ini ada kebaktian. Saya agak terganggu sebentar ya. Oke. Oke. Boleh next Kak. Oke, next. Next lagi Kak. Oke. Nah, Bapak Ibu juga adik-adik, selain tadi anak-anak sudah mulai bosan sekolah seperti tadi yang Ibu sampaikan, Ibu dia akan sampaikan, terus sudah sangat jenuh gitu. Terus tadi Ribu juga sampaikan bahwa kita bukannya semakin dekat tapi semakin renggang nih gara-gara masa pandemi ini gitu. Anak-anak mulai lagi nih nggak bisa dikontrol penggunaan gadget. Ini adalah beberapa masalah problem yang dalam lingkup keluarga yang biasa muncul, yang sering kita dengar. Penggunaan internet yang sangat tinggi. Di rumah Kakak, suara kakak boleh dikencengin dikit. Ini udah kenceng, belum ya? Belum ya? Ini udah, oke. Berarti saya harus kayak gini nih. Oke. Di rumah penggunaan gadget semakin tinggi. Ini problem-problem baru yang muncul ketika kita
di masa pandemi ini. Terus penggunaan gadget kadang tidak lagi terkontrol. Kadang nih yang sering disampaikan bahwa kadang saking penatnya orang tua juga dengan pekerjaannya supaya anak diem juga kadang udah nih peganglah HP-nya ini, main HP gitu. Ada juga yang begitu. Supaya tenang karena daripada berisik, karena di dalam kepalanya orang tua sendiri kadang sudah berisik nih gitu. Tapi ada juga yang gagap teknologi, itu juga jadi masalah karena orang tua harus mengirimkan tugas-tugas sekolah, tapi ternyata selama ini tidak terlalu mahir menggunakan itu. Nah, ini masalah-masalah baru yang muncul ketika di lingkup keluarga, ketika masa pandemi ini. Next, Kak. Tadi ada banyak yang bilang bahwa selama di rumah aja yang terjadi adalah saya jadi banyak main sepeda, nyuci sepeda, nyapu halaman. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang bagus nih buat adik-adik tuh untuk tetap dipertahankan, untuk tetap dilanjutkan. Nah, selanjutnya masa pandemi ini juga memicu kita untuk mengalami stres. Dan itu memang sangat wajar. Wajar ketika kita mengalami stres di situasi yang tidak normal. Jadi normal kita mengalami stres dalam situasi yang tidak normal. Ketika kita sama sekali tidak terpengaruh, tidak ada merasa apa-apa, flat aja bahkan itu sebenarnya yang tidak wajar gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya dalam situasi pandemi ini kita mengalami stres yang naik turun, itu cukup wajar kok. Nah, stres yang muncul selama masa pandemi itu kadang kita jadinya susah tidur, makan kita jadinya tidak teratur. Anak-anak bisa menjadi sulit untuk konsentrasi, lalu sering marah-marah, tapi nggak tahu yang mau dimarahkan apa gitu. Kadang anak-anak malah yang sering adalah karena mereka belum bisa mengungkapkan emosi dan pikirannya dengan tepat. Akhirnya bawaannya cengeng, nangis, atau permintaannya jadi banyak gitu. Tapi sebenarnya ada di dalam dirinya yang tidak nyaman. Nah, kadang nih kita sendiri nggak tahu, bahkan kadang di dalam dirinya kita sendiri kita nggak tahu apa yang terjadi dalam dirinya kita. Karena lagi kita mengenal orang lain, mengenal apa yang dirasakan di luar dari orang, di luar dari diri kita. Nah, jadi kondisi-kondisi ini semua adalah kondisi-kondisi yang sering kita hadapin ketika kita berada dalam stresor yang tinggi seperti masa pandemi ini. Next, Kak. Nah, sebelumnya Kak, dampak dari kalau kita stres itu bisa berdampak kemana-mana. Stres itu berpengaruh pada tubuh, pikiran, sama tindakan kita. Orang tua kadang jadi sering sakit kepala, terus yang paling sering sih sakit kepala, tensinya jadinya naik gitu, karena bawaannya mau marah gitu, atau kelelahan, atau banyak hal yang gejala-gejala fisik yang ada di tubuh kita, yang kadang kita tidak aware, tidak sadar, tidak memperhatikan bahwa itu adalah stres dari kondisi yang kita alamin. Kemudian kadang juga mungkin anak-anak kalau kita lihat banyak juga stresnya itu yang sering muncul biasa bawaannya diare gitu. Padahal tadi nggak ada makanan yang dia makan yang salah deh gitu. Tapi
dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Kemudian pikiran dan perasaannya jadi cemas, gelisah, nggak ada motivasi mau melakukan apapun, udah kayak pada kondisi fatik gitu, nggak ada niat untuk melakukan apapun gitu, nggak tenang, mudah marah, terus sedih yang berlebihan dan memicu untuk bisa mengarah ke depresi. Kalau perilakunya jadinya nafsu makannya berkurang, terus marah-marah, menarik diri dari lingkungan, atau jadi olahraganya juga malas gitu. Ini dampak-dampak kita kalau kita mengalami stres, dan seringkali terjadi ketika kita dalam situasi pandemi ini yang kita alamin. Secara fisik kita ngalamin, secara pikiran dan perasaan juga kita alamin, dan perilakunya. Next, Kak. Nah, ini yang saling berpengaruh sebenarnya. Pikiran kita mempengaruhi perilaku kita, dan perilaku kita juga berpengaruh terhadap perasaannya kita. Jadi ini yang mau kita ubah dan mau kita ubahkan untuk anak-anak kita. Pikiran yang positif akan memicu kita untuk berperilaku yang positif. Ketika perilaku kita positif, maka akan berpengaruh juga perasaan kita jadi positif. Misalnya nih, pikirannya kita memikirkan pagi, kita memikirkan hari ini aku mau masak tasak telu misalnya lah gitu ya kan. Hari ini aku mau masak tasak telu. Pikirannya itu yang muncul. Oke, berarti yang dilakukan apa? Kita sudah bersemangat untuk menyiapkan bahan-bahannya. Kita akan dengan perasaan kita akan membuat menjadi senang, bersemangat gitu, senang, bersemangat. Nah, itu adalah sebuah lingkaran yang terjadi ketika kita pikiran kita positif. Coba kalau misalnya pikiran kita yang negatif, bosan kali pun aku gitu kan, bosan kali lah aku hari ini gitu. Yang dilakukan apa? Perilakunya jadi kalau bosan ngapain? Akhirnya juga mungkin nih mandi malas, ngapa-ngapain malas gitu. Bawaannya tiduran aja, nggak ngapa-ngapain. Perasaannya gimana? Perasaannya jadi kecewa sama diri sendiri, ya tidak bahagia gitu. Jadi kalau boleh kita yang sebagai orang tua, sebagai role model bagi anak, karena anak-anak pasti akan mengikuti pola perilakunya orang tua nih. Secara tidak sadar orang tua akan mengikuti apa yang dilakukan, secara tidak sadar anak akan mengikuti apa yang akan dilakukan oleh orang tua. Modeling terdekatnya itu adalah orang tua. Jadi kalau misalnya pikiran kita masih yang negatif, mari kita ubah persepsi mindset kita ke yang positif, supaya itu juga yang diikutkan oleh anak-anak di dalam perilakunya sehari-hari. Berada dalam situasi pandemi ini memang bukan situasi yang biasa, dan ini situasi yang melelahkan untuk semua orang. Jadi bukan cuma untuk kita yang di rumah aja, tapi untuk banyak orang, dan mungkin untuk semua orang. Kondisi ini kondisi yang melelahkan. Jadi kita nggak sendirian kok. Tapi selalu saya bilang, ketika saya masih di rumah sakit rujukan COVID-19 sebagai psikolog klinis selama 1 tahun kemarin di sana, ini peperangan yang tidak ada pilihannya untuk kalah. Pilihannya cuma menang. Jadi kita memang harus menang, nggak ada pilihan untuk kalah gitu. Nah, biasanya peperangan kan menang atau kalah gitu.
Tapi saya selalu bilang melewati COVID ini pilihannya cuma ada satu, menang. Maka segala upaya yang dilakukan adalah untuk menang. Maka kita memang harus bertahan gitu. Kita harus bertahan, saling membantu bagaimana supaya bisa menang untuk melawan kondisi yang sedang kita alami, kondisi yang tidak mengenakan ini. Oke, next Kak. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan agar bisa tetap sehat mental? Ada banyak sebenarnya. Tapi sebelumnya sehat mental itu kayak apa sih? Sehat mental itu kita sederhananya kita bisa bekerja secara produktif, terus bermanfaat di dalam apa yang kita kerjakan. Itu sudah sederhananya sehat mental. Jadi produktif dalam melakukan apa yang kita kerjakan dan bermanfaat sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Next, Kak. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua di dalam untuk bisa sehat mental? Komunikasi, dan komunikasi. Kalau saya bilang sih itu menjadi kunci yang paling besar kita untuk bisa melewati masa-masa sulit yang sedang kita alami. Di rumah aja pun itu saya sadar itu sangat bukan hal yang gampang. Tapi bagaimana mengkomunikasi, membuat rumah itu menjadi tidak lagi dekat tapi tidak jauh secara emosional, itu hanya bisa lewat komunikasi gitu. Benar banget seperti yang apa tadi disampaikan oleh Ribu tadi, bahwa sekarang ini karena sudah saking jenuhnya, kita menjadi orang yang dekat tapi tidak dekat tapi jauh, dekat secara fisik tapi jauh secara emosional. Setiap orang jadinya sibuk dengan dunianya masing-masing gitu. Nah itu yang mau kita ubah gitu. Dekat secara kadang malah sekarang posisinya kita tidak bisa dekat secara fisik dengan orang-orang yang kita sayangin. Tapi itu yang tetap harus kita bangun dengan komunikasi, baik dengan handphone, dengan telepon, dengan WA, dengan apa yang kita punya gitu. Nah, yang kedua, orang tua harus bisa meregulasi diri untuk menjadi role model bagi anak. Meregulasi diri itu bagaimanapun orang tua adalah role model bagi anak. Jadi saya pernah dibilangin sama guru saya begini, anak itu bukan miniatur orang dewasa. Jadi jangan berharap anak-anak itu mengerti apa yang kamu pikirkan, orang tua pikirkan. Karena mereka anak-anak tetaplah anak-anak. Orang tua tidak bisa menganggap anak-anak sebagai miniatur dari orang dewasa. Jadi balik lagi harus dikomunikasikan sebetulnya. Apa yang dipikirkan orang tua dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya. Jadilah role model yang baik, karena itu pada masa anak akan meniru perilaku kita, itu sepertinya kalau saya nggak salah di bawah 5 tahun ya. Role model itu dia hanya akan imitatif aja perilaku apa yang kita yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Maka itu yang akan terekam dalam memorinya. Maka role model itu yang perlu kita tanamkan di masa pandemi ini kepada anak-anak. Ini juga masa kita bisa punya kesempatan mengenali anak lebih dekat. Mengenali misalnya kalau dia sukanya, maunya, ngototnya gadget. Alasan apa sih sebenarnya anak ini suka banget sama gadget? Kesenangan apa yang dia dapatkan dengan gadget itu? Ketika memang gadget itu sudah terlalu berlebihan, maka orang tua sebenarnya
harus mencari alternatif lain yang senilai dengan gadget yang menarik bagi anak gitu. Jadi karena gadget seperti kita tahu secara kesehatan juga itu akan merusak banget untuk anak-anak. Apalagi anak-anak di bawah, yang saya tahu anak-anak di bawah 1000 hari sebetulnya jangan terpapar gadget gitu. Tapi seringkali di bawah 1 tahun itu udah kita kasih gadget, gitu. Kita perlihatkan gadget, kita paparkan dengan gadget gitu. Kemudian apa sih yang dapat dilakukan oleh anak-anak? Ya, komunikasikan, adik-adik KKR, komunikasikan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan sama orang tua. Kira-kira jadikanlah orang tua juga jadi sahabat terdekat bagi adik-adik, tempat curhat, tempat cerita, tempat berbagi apa yang paling yang dirasakan, sehingga segala sesuatunya nggak menumpuk di dalam pikiran dan perasaannya. Kemudian bermain, mengasah bermain yang kreatif, bisa membuat sesuatu yang belum pernah kita buat, itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Menemukan hobi, nggak semua orang tahu hobinya apa. Aku hobinya apa ya gitu, nggak semua. Jadi mumpung punya waktu banyak di rumah, maka temukanlah kira-kira yang menarik buatku apa sih, hobiku apa sih gitu. Membaca buku itu untuk menambah wawasan adik-adik. Next, Kak. Nah, slide ini sebenarnya lebih kepada orang tua sebagai orang yang akan menjadi role model, yang akan menjadi panutan di rumah. Seringkali juga ya yang saya lihat bahwa kadang orang tua saking sibuknya, khususnya ibu-ibu nih, saking sibuknya melayani anak, mengurus suami, belum lagi kerjaan kantor, belum lagi harus belanja, belum lagi ada kerja-kerja gitu kan, sibuk kali gitu, sampai tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, sampai nggak bisa ngerasain capek itu, nggak enak badanku itu yang bagian mana yang nggak enak ya gitu, sampai saking udah sakit aja rasanya semua, sampai nggak tahu yang sakit itu di bagian mana, sampai kadang nggak tahu, kayak jalannya kayak roda aja, kayak robot aja gitu. Nah, orang tua khususnya ibu-ibu juga bukan Wonder Woman kalau saya bilang sih. Juga manusia biasa yang bisa lelah, yang bisa capek. Oleh karena itu perlu untuk care juga sama dirinya. Ketika orang tua bisa care sama dirinya sendiri, maka itu akan menjadi dasar kekuatan energi buat orang tua bisa care terhadap anggota keluarga yang lain, bisa care terhadap anak-anak. Kalau kita nggak care sama diri kita sendiri, maka juga kita nggak akan punya energi untuk care ke orang lain gitu, ke anak-anak, ke orang tua. Apalagi di dalam masa pandemi ini, kita dituntut ekstra punya energi lebih gitu, untuk bisa aware terhadap kondisi orang-orang yang kita sayangin. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita harus aware juga, harus sadar juga, harus memahami juga kondisi dalam diri kita sendiri. Ketika lelah, maka berhentilah, istirahatlah. Ketika sedih, maka kasih jeda diri kita juga untuk sedih. Kita sedih kan nggak salah ya.
sedih nggak ada yang salah kok dengan sedih. Marah pun nggak salah gitu. Marah-marah yang jadi salah kalau tidak pada tempatnya. Kalau marah itu adalah emosi perasaan. Jadi nggak ada yang salah. Tapi ketika diekspresikan dengan marah-marah, ya itu jadi salah. Next, Kak. Ini hal-hal yang bisa dilakukan untuk kita bisa care terhadap diri kita sendiri supaya kita juga punya energi care sama orang lain, peduli sama orang lain. Makanlah makanan yang sehat, istirahatlah yang cukup, olahragalah yang cukup supaya kita punya energi yang cukup untuk asupan ke dalam tubuh kita. Berpikirlah yang positif, berpikirlah, perhatikan cara kita berpikir. Kalau misalnya kita sudah berpikir negatif, maka ubah mindset kita, ubah pikiran kita ke arah yang lebih positif. Tetaplah berkomunikasi kepada keluarga dan teman selama masa pandemi ini. Nggak harus ketemu kok. Bisa lewat telepon, bisa lewat pesan, semua bisa kita lakukan sekarang. Jagalah hubungan personal kita dengan yang di atas, bisa dengan kita meditasi, ibadah, membaca, menulis, itu juga bagian dari perjalanan spiritual kita. Secara emosional, memperhatikan bagaimana kita mengontrol diri dari emosi marah, emosi sedih yang berlebihan, bagaimana kita memberi kayak ketika kita sedih, kita bisa kasih batas waktu ke diri kita. Aku nggak apa-apa sedih sekarang, tapi aku tidak akan berlarut-larut untuk kesedihan ini gitu. Kasih waktu untuk diri kita sampai kapan kita mau sedih, sampai kapan kita mau misalnya sampai kapan kita mau malas gitu. Itu sih. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi saya pikir sih ini terlalu nanti bisa untuk orang tua nanti bisa di-share di grupnya orang Kak Vera ya. Nah, tapi ini bisa dibaca sendiri. Next, Kak. Next. Ini bagian dari yang tadi semua sih. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini mungkin satu hal yang mau saya sampaikan sih. Sebenarnya tadi saya mau ini sudah saya pisahkan, cuman biarlah di sini gitu pula tadi berpikirnya. Orang tua kalau zamannya, bahkan zaman saya juga lah, zaman saya masih kecil, model permainannya itu masih main karet, peta umpet, masih main bola kasti, masih main kelereng gitu. Kalau anak-anak kan sekarang model permainannya itu ada di gadget. Jadi dua latar belakang yang berbeda dan tiba-tiba hanya berada dalam situasi pandemi ini kita dipersatukan hanya di rumah saja. Konsep pemikiran kita sebagai orang tua kadang main handphone aja pun gitu kan. Karena itulah permainan yang mereka kenal. Sementara permainan yang pernah kita jalani bukan itu gitu. Jadi ini menjadi momen ketika gadget terlalu berlebihan, orang tua juga bisa mengenalkan permainan menarik yang semenarik gadget, tapi di luar dari gadget yang bisa mengasah kemampuan-kemampuan anak yang belum keluar karena selama ini terfokus pada gadget. Itu sih dari saya. Saya
kita mungkin bisa lebih banyak diskusi supaya lebih kayak saya juga dapat pengalaman dari Bapak Ibu sekalian. Itu dulu Kak Vera, terima kasih. Oke, terima kasih buat narasumber kita sore hari ini, Kak Afrina Sagala. Baik, masih banyak waktu kita untuk kita bisa berdiskusi ya dengan narasumber. Silahkan dulu Kakak Guru, persilahkan buat adik-adik kami atau orang tua yang ingin bertanya ke narasumber langsung. Silahkan. Barangkali selama pandemi ini di rumah ada beberapa mungkin hal yang dialami ya, problema khususnya kesehatan mental. Ya, tadi sudah dipaparkan sama narasumber Kak Afrina bagaimana itu kesehatan mental orang tua dan anak. Nah, sekarang silahkan buat orang tua dan anak untuk bertanya ya supaya kita bisa berdiskusi. Ayo silakan. Selamat sore Kak Afrina, saya ibu dari Nando dan Erika. Saya mau bertanya, konkretnya itu kegiatan apa yang sebaiknya kita lakukan semasa pandemi ini? Baik orang tua maupun anak gitu. Terima kasih. Oke. Boleh langsung dijawab Kakak Afrina? Boleh. Konkretnya kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini? Sejujurnya banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan. Sederhananya nih, sederhana. Kita membersihkan rumah bersama pun itu sudah satu kegiatan yang bisa membuat komunikasi dalam keluarga kita menjadi lebih banyak komunikasi gitu ya. Tadi menyapu atau melakukan kegiatan-kegiatan di rumah. Itu adalah sesuatu kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah ketika masa pandemi ini. Nah, ada juga mungkin permainan-permainan yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan bersama antara orang tua dan anak. Yang itu bisa tebak-tebakan kata, misalnya gitu kan, dengan vocabulary yang bahasa Inggris. Nah, itu kan juga akan memancing anak untuk punya vocabnya jadi bertambah gitu, menambah perbendaharaan kata-katanya bagi anak-anak. Ada banyak banget kok yang bisa kita lakukan selama di rumah aja dulu. Nanti Kak Vera bisa share slide-nya yang tadi ke dalam grupnya. Di situ juga ada sih bentuk-bentuk kegiatan apa yang bisa dilakukan. Itu di slide-slide terakhir tadi ada yang memang saya tulis. Nanti Ibu Nando sama Erika seandainya belum ketemu nih kegiatan apa lah yang mau kami lakukan, nanti boleh chat saya di pribadi ya. Nanti kita sharing-sharing. Oke, terima kasih Kak Afrina. Mungkin orang tua dan adik-adik kami yang lain yang ingin bertanya boleh dibuka mikrofonnya. Atau ada nggak di antara adik-adik ya mungkin selama pandemi belajar di rumah terus bosen nih, terus bawaannya tuh marah-marah, ya kan? Sedikit dipanggil sama mama papanya langsung emosinya naik. Kira-kira itu normal nggak sih gitu? Pernah nggak adik-adik merasa seperti itu? Ayo, boleh bertanya. Ayo, dibuka mikrofonnya. Dari Patrick, boleh Jordan, Nia, ayo. Kak Elci, Bang Kresna. Ayo silahkan dibuka mikrofonnya. Atau Rafa. Ya, Rafa, mana muka Rafa tadi? Ya adik-adik yang mau bertanya silakan.
buat adik-adik kami yang mungkin punya problem di dalam masa pandemi ini, silakan, tidak hanya orang tuanya. Kalau abang banyak pertanyaannya, ya, adik-adik dulu deh, ya, silakan. Immanuel, Kresna, silakan deh. Mungkin ada yang bisa kalian sharing sama abang-abang ataupun kakak-kakaknya di sini yang bisa nanti kami bantu. Ya, LC mungkin. Apa yang LC hadapi saat ini, Dek? Adakah? Ya sama Bang, selama pandemi ini rumah terus. Ya, di rumah terus. Nggak apa-apa, Dek. Jadi, apakah itu pasti bosan sama semua ya? Ada yang lain juga sama. Cuman, LC adakah yang menambah? Yang lain mungkin karena persekolahan, mungkin apa karena mama sakit. Ya, apa yang sedang LC hadapi? Adakah? Jangan tanya mamanya nanti apa LC aja. Adakah? Setahun ngurus mama sakit itu aja Bang. Apa yang LC rasakan? Bosan. Bosan. Semangat. Bosan dalam hal apa nih, Riko? Ya aktivitasnya itu aja terus, rutinitasnya itu aja terus. Terus apa yang mau LC tanyakan sama kakak ininya, psikolognya? Apa ya? Enggak ada sih. Gimana caranya? Saya bosan. Kenapa ya, Jo? Ada LC? Nggak ada? Ya, kalau belum ada Bang, dari ya, silakan. kami ada pertanyaan sedikit Bang ke kakak pembicara kita. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, Bu Jul, sebenarnya jadi kalau yang kami lihat sebagai tua di masa pandemi ini, mungkin dulu kayak si Rafa, dulu kan dia sekolah. Nah, waktu sekolah itu dengan sekarang sekolah, dulu sekolah onsite, sekarang dengan sekolah online, kami lihat jadi nggak rindu sama orang tua. Dulu kan pisah, ada masanya pisah gitu, pisah karena dia ke sekolah. Pulang dijemput antusias. Bagaimana dengan bapak, mama, adik-adik di rumah. Sekarang diajak pergi pun nggak mau lagi. Diajak jalan-jalan pun nggak mau lagi. Udah bapak aja pergi sama mama sama adik-adik. Walau cuma keliling-keliling di mobil aja gitu kan. Nah, di sini kami mikir gimana caranya biar ada rindu lagi. Ya nggak mungkin kami pisah sama dia kan. Maksudnya ya dulu pisah karena dia ke sekolah, kami di rumah, atau orang tuanya mamanya di rumah, kami pergi gitu kan. Nah, ini gimana ngakalinya ini Kak yang seperti ini gitu. Jadi supaya dia tanda kutip rindu kepada kami seperti pada waktu pisah karena dia sekolah onsite dulu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke. Baik, bolehlah ya langsung jawab gitu ya Kak Vera ya. Ya, silakan Kak. Kalau saya sih bilang mikirnya gini, Pak Rafa, kondisi dia onsite, sekolah onsite, terus dijemput ada jeda beberapa jam dia jadi punya rasa rindu gitu ya. Itu wajar gitu ya kan? Wajar. Dia di rumah aja dan dia melihat setiap hari aktivitas orang tuanya dan dia tidak antusias lagi, tidak rindu karena dia lihat, wajar juga kan ya. Itu juga kondisi yang wajar sebenarnya. Maksudnya karena toh orang tua dan si anak sehari-harinya memang bersama. Jadi rindu kan karena kita jauh biasanya, ada jeda waktu, jeda jarak. Tapi kalau kita bersama, ya nggak apa-apa kalau nggak rindu karena dia melihat sehari-hari gitu, jadi nggak salah gitu. Nah,
Tapi hal yang mungkin menarik untuk bisa kita lakukan ketika masa pandemi ini, mumpung nih ada waktu banyak bersama di rumah, menciptakan hal-hal baru yang mengisi memorinya dengan hal-hal yang positif, kenangan-kenangan dengan orang tua yang cara anak kan sebenarnya tidak tahu cara menyelesaikan masalah itu kan dia nggak tahu. Itu kan harus proses belajar yang dia lihat dari orang tuanya. Mungkin itu hal-hal yang bisa Bapak tanamkan ke anak, ke Rafa, di masa-masa yang sekarang. Itu rindunya nggak sekarang, tapi di kemudian hari, oh bapakku ngajarin aku kayak gini nih dulu, gitu. Problem solvingku tuh kayak gini, bapakku yang ngajarin. Nah, itu akan dapat. Membentuk kedekatan emosional dengan mengubah situasi yang sekarang yang tidak mengenakan menjadi situasi yang lebih menguntungkan ke kita. Salah satunya adalah membuat momen ini adalah momen bagaimana kita menjadi dekat secara emosional dengan keluarga. Itu yang bisa kita ambil, kita petik gitu. Jadi banyak hal yang keluarga bisa lakukan kepada anak, membentuk memori-memori anak dengan hal-hal yang positif. Salah satunya tadi, bermain Lego aja sebenarnya kan adalah permainan yang untuk problem solving, untuk keluar penyelesaian masalah gitu. Itu banyak hal, permainan-permainan apa sih yang bisa dilakukan bersama, yang bisa Bapak ajarkan. Bila perlu nanti coba lihat-lihat umurnya Rafa berapa sih, kemudian permainan yang cocok buat dia pada usia itu berapa sih, apa sih gitu. Itu banyak hal yang menarik nanti bisa dilakukan. Gitu Pak Rafa, semoga cukup menjawab. Ya, Rafa umur 6 tahun ya, jujur kakak. Ya, yang lain ada yang mau nanyakan kira-kira? Kalau nggak abang yang nanya ini. Boleh ya. Adik-adik abang izin nanya dulu ya sama kakak Afrinanya. Shalom Kak Afrina. Shalom. Sama saya Daniel ya. Jadi saya nggak expert di sini ya, cuman saya mau belajar ya. Jadi saya baca ya. Berarti banyak kesalahan yang dilakukan anak-anak. Itu adalah karena sepenuhnya hampir 60% atau 70% itu dari orang tuanya. Ya. Jadi ini saya baca ini, terkejut juga saya gitu. Ya, jadi mungkin karena saya nggak expert di sana ya. Jadi orang tua sering dia menjiplak, memblueprint apa yang menjadi dirinya kepada anaknya. Anak ini bisanya 7, dia paksa 8. Ya, jadi anak tadi itu dia bisa stres. Nah, banyak sekali anak-anak saya lihat, saya baca itu statistiknya di SMA dia udah confused, udah udah stuck gitu. Ya, jadi anak-anak tadi ini secara psikologisnya dia tertekan karena dia bisanya di 7. Mungkin karena dia dipaksa dia bisa 10 mungkin memang, cuman nggak dari dirinya. Terus masalah kenyamanan. Ya, banyak sekali di kita, ya saya nggak menyalahkan, kita dulu main engklek ya sama-sama Mbak Afrina. Ya, tapi kalau dulu ada gadgets kita main gadgets juga sih. Benar ya? Ya, itu karena sekarang ada gadgets yang mereka main gadgets. Saya rasa teknologi tidak bisa salah, cuman cara penggunaannya yang salah. Ya, cuman saya berpikir gini, apakah apa yang harus kita buat ya supaya mereka ini kita sadar sekali orang tua mereka menduplikat, mereka followers kita gitu loh. Menurut saya apa yang kita buat role model tadi gitu. Jadi kamu jadi teladan gitu ya. Maksud saya mau nanyakan macam mana menumbuhkan ketangguhan seorang anak dalam problem solve-nya pada saat dia nanti dewasa. Padahal dia sekarang dengan nyamannya minta ampun gitu. Ya, dia tidak tahan uji gitu. Gimana kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Kak Afrina, Ujur.
Bujur. Benar banget Bang Daniel tadi saya juga sampaikan di depan bahwa seringkali memang orang tua menganggap anak-anak itu miniatur orang dewasa. Jadi orang dewasa yang masih kecil gitu ya kan. Nah, padahal enggak. Maka kita perlu melihat dari sudut pandang si anak sebenarnya. Kenapa? Saya kebetulan dulu pernah belajar psikologi transpersonal namanya. Jadi duplikat dari orang tua itu pun melakukan kepada anaknya karena itulah yang dia pelajarin secara tidak sadar dari orang tuanya gitu. Maka dia melakukan hal yang sama juga kepada anak-anaknya. Jadi enggak yang bisa-bisa kita juga salahkan karena itulah yang dia tahu gitu kan. Itulah orang tua yang di konsep pemikirannya orang tua. Tapi ketika kita sudah tahu, maka kita harus memutuskan rantai itu. Bahwa anak-anak bukan pelampiasan dari apa yang kita alami di masa lalu kita gitu. Nah, bagaimana sih menumbuhkan karakter anak yang tangguh ketika memang di masa sekarang mereka sudah sangat dapat kenyamanan yang super nyaman dengan kemudahan-kemudahan yang mereka dapatkan sekarang gitu. Dengan dengan smartphone mereka sudah makanan sudah mungkin datang ke depan pintu misalnya gitu. Padahal ya, harusnya memasak dulu supaya banyak hal kok yang menurut saya bisa kita latihkan kepada anak untuk bagaimana supaya daya tahannya, daya lentingnya itu tumbuh lewat lewat kegiatan-kegiatan sehari-hari, lewat permainan-permainan. Tapi ketika saya ditanya ini permainan apa ya, gitu nggak muncul pula di memoriku permainan apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan daya ketangguhan anak di masa depan. Tapi apapun itu yang harus dilatihkan. Kalau misalnya kita tidak mau generasi anak-anak kita ini menjadi generasi yang rapuh, maka itu adalah tugas kita bersama. Enggak hanya tugas orang tua, tapi tugas gereja juga menurutku salah satu adalah membentuk karakter anak yang tangguh di masa depan gitu. Yang punya prinsip, yang tahan banting itu harus kita latihkan dari sekarang. Jadi itu bukan karakter yang didapat sewaktu-waktu. Kayak sifat itu kan bawaan gitu ya. Itu enggak. Itu memang harus kita latihkan. Hari ini dia ketangguhannya bertambah, besok lagi bertambah, ya itu yang mau kita mau gitu. Hari ini masih cengeng, besok berkurang cengengnya, ya itu yang harus kita latihkan kepada anak-anak kita. Gitu sih pendapat saya, Bang Daniel. Ya, terima kasih Mbak Aprina. Ada yang lain mau nanyakan? Nanti Abang terus ya nanya. Ya, silakan adik-adik kami. Saya Mama Diego. Di sini saya sebagai Mama Diego, Eci dan Nathan. Tadi anak saya yang berbicara mengenai yang bernama Elsie. Saya bangga punya anak Diego, Eci dan Nathan. Mereka tumbuh menjadi anak yang tangguh. Dan selama saya 1 tahun 2 bulan mau 3 bulan menderita sakit ini, cuma saya sekali lihat Eci menangis hari Sabtu kemarin. Nah, saya memahami. Saya tidak pernah menuntut anakku tiga-tiganya harus ranking sekian, harus nilai sekian, karena aku melihat mereka istimewa dan
mereka tidak diukur dengan nilai-nilai ya. Memang benar anak kita berprestasi, ranking 1, 2, 3 itu sangat bagus. Tapi attitude, etikanya, dan terlebih sayang keluarga dan peduli akan orang lain. Dan saya memahami kebosanan dia. Anak-anak yang lain, Ibu Afrina, pada saat ini mereka tertekan dengan kebosanan mereka, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain, tidak bisa mengunjungi saudara ya, begitu. Tapi anakku, jujur, aku merasa anakku ada tekanan mental mereka di dalam mengurus saya. Karena ini saya pala-palain duduk ini. Sebenarnya saya nggak bisa duduk untuk apalagi berjalan. 3 hari ini saya dibopong terus di rumah. Jadi bahkan sampai si kecil ini saya manfaatkan untuk menampung pipi saya. Maaf ya, ini maksudku untuk bercerita latar belakangnya dia berbicara begitu. Anakku yang kecil ini nih, dia sekecil itu sudah mengurus aku pakai pispot, memakaikan pembalutku karena saya sakit kanker. Jadi aku memahami dia. Aku berdoa sama Tuhan, jadikan anakku pribadi yang tangguh. Jadi saya pernah bilang sama mereka, dengan kejadian saya gini, nakku, sebenarnya Tuhan itu membentuk kalian supaya kalian kuat nanti di masa yang akan datang. Mama sebenarnya sedih, ya, terpukul dengan ini. Tuhan tuh sayang sama kita. Kan lihat orang-orang bisa sama mamanya, orang-orang diurus mamanya, rapi duduknya untuk belajar. Sementara mama kadang-kadang ada yang di sana, ada yang di sini. Saya bilang sama papanya, otak saya nggak rusak. Otak saya, hati saya nggak rusak. Tetapi penyakitku yang dibawa ini. Jadi saya masih berpikir baik gitu. Kadang saya emosi, jujur ya emosi. Ayo naku jum, ayo naku ini. Pada saat ini ya seperti itu yang bisa saya perbuat gitu. Saya memahami Eci ngomong kayak gitu. Saya memahami. Kadang-kadang cepat dia disuruh bangun sama papanya membantu menyiapkan makanan kami di rumah, mau makanan saya. Bapaknya cepat berangkat, abangnya lah dulu. Abangnya kan udah SMA. Kadang-kadang saya merasa abangnya ini udah kayak perempuan, udah kayak mama-mama, udah terlalu cerewet saya rasa. Tapi memang keadaan membentuk seperti itu, Ibu. Dia saya lihat lama-lama nggak boleh gitu bang sama adik. Ya aku capek emak. Aku yang masak. Ini maaf ya curhat sedikit ya. Curhat sedikit. Oh ya anak-anakku sekolah minggu. Jadi sampai abangnya kadang udah terlalu cerewet saya rasa. Nggak boleh gitu. Iya mak. Orang ini nggak ngerti. Udah waktunya jum. Kadang-kadang dia misalnya pergi keluar. Udah dia yang ingatkan. Dek jum dek buka dek katanya sama yang kecil ini gitu kan. Oh iya, saya bersyukur ya. Jadi di sekolah itu yang masuk masuk grup sekolah itu, kami paling rame di sekolah, 4 orang saya, bapaknya, abangnya Diego dan Nathan. Sementara yang lain cuma 1. Nah, tapi guru metodis itu menjadi sahabat bagi saya untuk ngurus buku dia, membelikan buku mereka, yang SMP, yang SD gitu. Saya bersyukur punya malaikat-malaikat Tuhan penolong gitu banyak ya. Jadi saya mau nggak memaksakan Eci itu harus seperti saya, enggak. Saya nggak memaksakan. Karena saya tahu saya keras, tapi saya tengok dia kayaknya lebih keras dari saya gitu. Ini ke anak perempuan tadi gitu ya. Dan si Nathan pun sekarang sudah mulai kecil, sudah mulai lebih dewasa. Mungkin anak lain lebih dewasa, lebih cepat dari anakku. Anakku mungkin agak belakang ya nggak apa-apa, tapi aku bilang tadi anakku istimewa. Jadi di tengah saya pun sakit seperti ini, saya tetap menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu, tanggung jawab gitu ya. Jadi saya mau tanya begini, Ibu Afrina. Saya nggak mau juga mental anakku rusak gara-gara mengurus aku, menjadi beban bagi diriku, menjadi momok dia masa depannya nanti. Mamaku gini, sementara dia juga punya masa depan, dia juga punya waktu untuk bermain, waktu berini. Cuman kadang saya kesel, terlalu kelewatan pula saya rasa dia megang HP. Jadi saya ada rasa kesel, cemburu atau apa nggak tahu namanya. Sementara saya membutuhkan tenaga dia gitu. Pada saat ini saya sering bilang, nah aku ini nggak lama, ini sebentar, ayo lo gitu. Jadi saya mau tanya, bagaimana caranya mengatasi kebosanan bagi dia? Ini kan situasi ini nggak normal ini bagi seorang anak gitu ya.
Anak-anak lain kan situasinya pandemi, dia takut kena COVID, di rumah saja PR-nya. Sementara anakku selain takut kena COVID, PR banyak. Kan juga ngurus aku, bagaimana supaya dia itu nggak ada rasa bosan, sukacitanya. Sementara saya juga mau ngajak bermain, saya belum bisa. Nah, gitu. Terima kasih, Bu Jur. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas sharingnya. Halo, Elsie. Oke. Saya sih sebenarnya mau menawarkan begini. Kalau Elsie lebih nyaman nanti mau ngobrol lebih khusus sama kakak, boleh kok chat kakak gitu ya. Ya, tapi kalau di sini kakak ngomongnya secara umum nih, secara umum. Bosan, tadi karena Elsie bilang bosan gitu ya. Nggak apa-apa kok, memang wajar kalau bosan. Nggak salah dengan bosan. Nah, karena kita juga punya, berarti kita lagi capek atau lagi jenuh gitu. Nah, tapi bosannya itu dengan apa? Coba refleksikan, lihat dari apa yang Elsie jalanin gitu ya. Kalau saya tadi Mama cerita sama kebosanan Elsie, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa, sama tadi kayak pertanyaannya Bang Daniel. Bagaimana menumbuhkan karakter yang tangguh. Ini latihan luar biasa yang gratis, kamu bisa menjadi orang yang tangguh. Yang kamu nggak perlu, bahkan ada loh sekolah untuk ketangguhan gitu. Ada. Bayar lagi. Ini adalah latihan kamu menjadi orang yang tangguh. Segala sesuatu, saya pernah dengar deh nanti lagunya. What doesn't kill you will make you stronger gitu. Apa yang enggak membunuh, apa yang itu tidak membunuhmu hanya akan menguatkanmu. Jadi kalau memang pas lelah, pas jenuh, pas bosan, enggak apa-apa, berhenti dulu sebentar. Tapi habis itu balik lagi gitu. Balik lagi pada sesuatu yang membuatmu akan menjadi lebih tangguh, lebih kuat. Orang belum tentu punya kesempatan, dikasih kesempatan merawat orang tuanya gitu, belum tentu. Sepanjang hidupnya mungkin nanti orang tuanya sehat-sehat aja gitu. Itu bukan sesuatu hal yang jelek. Sakit sehat itu bukan pilihan, itu sesuatu yang memang akan dialami setiap orang kok. Nggak ada manusia kan ya yang pasti sepanjang hidupnya sehat terus. Kayaknya nggak ada deh, panjang hidupnya sehat terus. Sehat dan sakit itu adalah bagian hidup yang memang akan kita lewatin. Dan giliranmu semasa ini, ketika menjalani ini, itu akan membentukmu menjadi orang yang tangguh luar biasa. Ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang lain nanti di luar sana, kamu sudah lebih kuat, lebih punya pengalaman, karena masalah lebih besar kamu sudah ngadapin, gitu. Tapi itu pun kalau misalnya Elsie kurang puas dengan jawaban kakak yang mungkin masih secara umum kakak ceritanya, Elsie bebas nge-WA kakak ya. Oke, sip. Itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ya sama Elsie ya, sama untuk ibunya Elsie ya. Iya. Iya, Bu, makasih ya. Makasih ya Kak Rina. Ya. Saya tadi tersenyum dia, saya sudah senang. Baik, ada yang lain mungkin? Juan atau Aurel atau Marcella ya. Silakan Felis, Tama ini mana nih Bang Tama sama Nia. Ayo, Dek, silakan. Atau kami kesempatan sama orang tua juga boleh.
Ya, silakan. Adakah yang mau bertanya? Adakah? Nggak ada ya? Udah habis kali pertanyaannya. Iya. Ya, Abang mau bilang sama Elsie, ya. Elsie, sebenarnya kamu adalah anak yang beruntung. Ya, ketika kamu diberikan kesempatan dan waktu untuk merawat orang tua kita. Ya, itu adalah keberuntungan. Nggak banyak orang yang bisa. Ya, jadi kamu sebenarnya anak yang beruntung. Kapanpun itu, bersyukur kepada Tuhan. Bukan bayar utang, bukan. Nggak ada yang bisa kita balas sama orang tua kita. Ya, tapi ketika kamu diberikan kesempatan dan waktu untuk merawat orang tua kita, yang selama ini mempertaruhkan nyawa dan waktunya buat kita, itu adalah anak yang beruntung. Oke? Ya, yang lain, adakah? Ayo Kresna satu mungkin. lagi yuk. Karena waktu kita juga sudah menunjukkan 5:39 nih. Ayo mungkin satu lagi dari adik-adik kami. Baik, Kakak Guru tunggu. Dan sebelum dipertanyakan, yuk kita nyanyi dulu biar tambah semangat. Iya kan? Ya, bersama Tuhan pasti bisa. Big or small. Oke, semua nyanyi ya.
Oke, selanjutnya silakan yang mau bertanya, Kakak persilakan ya. Di sini kami mau bertanya, Bu Aprina. Jadi sekarang kami sebagai nenek sudah mempunyai julukan Jakem, jaga kempu, jaga cucu. Jadi kalau ini saya lagi yang cucu yang umur 2 tahun itu kalau ngasih makannya terpaksa disodorkanlah YouTube Kids biar mau makan. Kalau sudah dipakai YouTube Kids, dia menonton, tanpa disadarinya selalu dia kalau disendok ke mulutnya langsunglah dimakannya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kita pikir-pikir kurang bagus gitu ya Bu ya. Tapi di sini kami pikir kalau nggak seperti itu nanti dia nggak mau makan gitu. Apa solusinya, kan nggak mungkinlah bagus seperti ini. Entah ada solusi dari Ibu Aprina gitu, itu yang perlu kami tahu gitu Bu. Makasih. Terima kasih Ribu. Ya. Nah, saya betul memang kita pasti sudah tahu bahwa itu tidak bagus ya. Iya. Saya pernah dengar bahwa di hari 1000 hari dari masa anak dalam kandungan, berarti sampai umur 2 tahunan tuh, seharusnya tidak terpapar sama gadget gitu. Nah, itu juga menjadi pedomannya Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa 1000 hari pertama itu golden age-nya, usia emasnya anak-anak, sehingga secara cahaya juga tidak bagus dan secara tidak bagus untuk matanya, tidak bagus untuk kesehatan secara fisik dan mentalnya. Nah, apa sih yang bisa dilakukan untuk supaya perilaku itu berubah gitu kan, Ribu ya, yang Ribu tanyakan ya. Nah, mencari hal lain yang menarik, menemukan hal lain yang menarik, semenarik video YouTube Kids di YouTube yang menarik buat si anak. Jadi kalau tiba-tiba memang kita tarik, tiba-tiba kita tidak berikan hal yang menarik buat dia, maka mungkin makan juga nanti jadi nggak mau makan gitu. Tapi itu harus kita gantikan dengan hal lain yang menarik. Semenarik gadget, tapi bukan gadget. Nah, yang paling tahu yang menarik mungkin harus kita uji cobakan banyak hal ya. Yang mana yang buat dia menarik? Yang dia bisa makan sambil melakukan itu, sambil melihat itu, atau membuat pikirannya teralih dari gadget. Jadi kalau misalnya memang kita betul-betul stop gadgetnya tanpa ada penggantinya, itu pasti dia nggak akan mau makan. Gitu. Jadi jangan kalau misalnya gadgetnya mau ditarik, maka substitusi dengan yang lain. Iya. Gitu, Ribu. Iya pas. Makasih Bu Aprina. Iya. Makasih Ribu. Iya. Oke, karena waktu kita juga lah, maka kegiatan kita cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ya masih ada yang ingin ditanyakan, langsung nanti Kakak Guru akan menyampaikan nomor telepon narasumber kita, Kak Afrina. Boleh, ya boleh Kak Afrina izin ya. Boleh gratis kalau ini kecuali ke rumah sakit jiwa, jadi nggak gratis. Kak Ika nanti marah, mamanya Taman nanti marah. Oke, terima kasih Kakak Afrina. Jadi kegiatan kita sudah selesai. Kakak Guru harap semua yang sudah bergabung ya mendapat pencerahan ya, solusi tentang mungkin banyak tadi pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan mental selama kita pandemi, dalam keadaan pandemi saat ini.
Ya, baik. Untuk menutup kegiatan kita sore ini, ya kita akhiri dengan berdoa. Kakak Guru Ita akan membawakan doa penutup buat kita semua. Oke. Langsung tutup doa ya, Kak. Baiklah, untuk menutup kegiatan kita pada sore hari ini, orang tua kami, adik-adik kami, guru-guru kami sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau sudah memberikan kami waktu, kesempatan, sehingga Tuhan izinkan kami untuk berkumpul melalui Zoom meeting kami ini, kami bisa sharing bersama dengan kakak pembicara kami. Banyak yang sudah kami pelajari ya Tuhan, banyak hal-hal baru yang baru kami ketahui, banyak hal-hal yang kami pelajari. Tuhan, biarlah kiranya semua yang kami pelajari ini, semua yang kami sharingkan, semuanya akan berguna bagi kehidupan kami mulai dari hari ini ke depannya. Biarlah kami sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai guru, semuanya bisa saling berkomunikasi dengan baik, saling mendukung, saling menjalin hubungan yang baik di antara kami semua, sehingga kami bisa bersama menghadapi kondisi yang saat ini sedang kami jalani. Dan biarlah kami tetap percaya ya Tuhan, bahwa semuanya ini juga tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengizinkan ini semua terjadi, dan kami percaya Tuhan akan memampukan kami semua juga untuk menghadapi segala hal yang sedang kami alami saat ini. Tuhan menguatkan kami satu persatu ya Tuhan, dari setiap permasalahan kami, setiap problem kami, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menutup kegiatan kami ini. Tuhan yang berkati kami di setiap kegiatan kami selanjutnya, Tuhan yang memberkati kakak pembicara kami, biarlah setelah ini juga kami bisa tetap menjalin hubungan yang baik, kami juga bisa terus belajar dari kakak kami, dan di setiap kegiatan kami juga nanti Tuhan juga yang bisa pertemukan kami, baik orang tua, guru-guru, dan anak-anak juga di program kerja KKR yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di atas segalanya, ampuni kami ya Tuhan dari setiap dosa-dosa kami, jikalau sepanjang jalannya seminar dan sharing kami ini juga, kami melakukan dosa yang menuhkan hati Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Kakak Guru Ita. Baik, jadi kegiatan kita sudah selesai. Kakak Guru berterima kasih kepada seluruh orang tua, ya adik-adik kami. Begitu juga terima kasih buat Kakak Afrina Sagala sebagai narasumber kita sore hari ini, ya bujur. Terus buat tadi ada juga dari PPMR tadi hadir, ya kami dari KKR mengucapkan banyak terima kasih, ya dan jika ada perkataan mungkin tadi sikap yang mungkin tidak berkenan, kakak guru, abang guru mohon maaf. Dan sebelum berakhir, dibuka dulu kameranya, kita akan melakukan foto bersama. Ya, Kak Felis, Rafa boleh dibuka kameranya ya. Oke. Abang guru Sam, Kak Sheila, Nia dan Tama, silakan dibuka kameranya. Oke. Halo Rafa. Oke, semuanya iya. Kita berfoto. Mana muka senyumnya Bang Rafa? Iya, keren. Oke, 1, 2. Cheese. Oke, lagi ya. Sebentar. Oke, sekali lagi. 1, 2. Buat gini.
Sarangi. Oke, 1, 2, cheese. Iya, oke baik. Terima kasih buat semuanya. Oke, jangan lupa juga nanti malam kita ketemu di Satembok ya. Terima kasih Kak Afrina Sakala. Ya. Terima kasih buat Kak Vera, Kak Bang Guru Noel, semuanya Ribu. Ya, sama-sama. Terima kasih anak-anak kami semua ya, orang tua. Terima kasih guru sekolah minggu semua. Mami, apa kabar Mami? Nah, puji Tuhan, sehat. Oh, sehat iya. kami ya, Mak Diego. Iya, rindu loh. Iya, semangat ya. Sehat. Sekarang jauh pun bisa jadi dekat ya kan? Iya, betul. Inilah sehat Mak Diego, semangat. Semangat kali nih Kak. Semangat kita semua ya. Semangat Diego ya, semangat ya. Iya, semangat kita semua ya. Ya. Dadah. Dadah. Ya, dadah. Dah. Juga guru ya, anak-anak semua ya. Ya, terima kasih Ibu. Mbak Diego, semangat. Kak Eci. Halo dia kan. Tadi. Bang Rafa. Aku juga mau kayak kamu Ribu. Aku mau juga jakem nanti Ribu. Bentar memenang aku kempur Ribu. Nggak mungkin tuh suruh Diego cepat kawin kan. Sampai waktunya kawin. Iya, terhibur aku tadi kamu bilang. Pak Diego, biar bisa jakem. Iya. Terhibur aku tadi kamu bilang jakem bisa ketawa. Kirain jakem Pak apa Diego ya. setelah Ribu ya, jaga kempu. Iya. Rafa, Kresna, Elis, sehat. Ya Rafa ganteng. Ribu. Ya, Wibu. Ya sayang dia. Kita. Dadah Kresna, Bang Kresna. Oke. Emang sudah ya. Ya. Ya, Bujur Melala. Shalom. God bless you all.